Halo Sobat Dunia, di tengah upaya gencatan senjata yang terus digulirkan dunia internasional, konflik Israel-Palestina kembali memanas. Pada Jumat pagi, 18 Juli 2025, militer Israel kembali melancarkan rentetan serangan udara brutal yang mengguncang wilayah jalur Gaza, baik di utara maupun selatan. Serangan ini menewaskan sedikitnya 14 orang, termasuk anak-anak dan pengungsi yang sedang berlindung di tenda. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa serangan ini justru dilakukan di tengah negosiasi gencatan senjata di Doha? Dan mengapa gereja Katolik pun ikut jadi sasaran? Mari kita kupas selengkapnya dalam video kali ini. Jumat dini hari, suasana di kota Han Yunis yang terletak di bagian selatan jalur Gaza kembali diwarnai ledakan dan suara tembakan artileri. Jet-jet tempur Israel meluncurkan serangan yang menghantam sebuah rumah dan juga tenda-tenda yang digunakan oleh para pengungsi. Mohamed Al-Mughayyir, pejabat dari Badan Pertahanan Sipil Gaza, melaporkan sedikitnya 10 orang tewas dalam 2 serangan terpisah di Han Yunis. Salah satu serangan menargetkan sebuah rumah yang diduga sebagai tempat berlindung warga sipil. Serangan kedua menghantam tenda pengungsi yang seharusnya menjadi zona aman dari kekerasan. Tragisnya, mayoritas korban adalah perempuan dan anak-anak. Tak hanya di selatan, Gaza bagian utara pun digempur. 4 orang dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di wilayah Jabalia Al-Nazla. Total 14 korban jiwa tewas seketika di tengah malam buta saat warga tengah terlelap atau mencoba menyelamatkan diri dari gempuran bertubi-tubi. Sumber AFP menyebutkan bahwa artileri berat juga digunakan secara intensif memperparah dampak kehancuran. Namun sayangnya, karena pembatasan media di wilayah Gaza dan akses yang terbatas, informasi ini tidak dapat diverifikasi secara independen oleh media internasional. Tapi inilah realitas pahit yang terus berulang. Lebih mengejutkan lagi, sehari sebelumnya pada Kamis 17 Juli, Israel mengakui bahwa mereka secara tidak sengaja menyerang satu-satunya gereja Katolik di jalur Gaza. Peluru nyasar dari jet tempur menghantam gereja dan menewaskan sedikitnya 3 orang. Serangan terhadap tempat ibadah ini langsung memicu kecaman dari berbagai pihak, termasuk Vatikan dan Uni Eropa. Gereja ini seharusnya menjadi simbol perdamaian dan tempat perlindungan, bahkan bagi warga non-Kristen. Namun nyatanya, di tengah konflik yang brutal, tak ada tempat yang aman lagi di Gaza. Rabu 16 Juli, tragedi lain terjadi. Sedikitnya 20 orang tewas dalam insiden desak-desakan di pusat distribusi bantuan pangan Yayasan Kemanusiaan Gaza atau GHF. Ribuan warga yang kelaparan berdesakan untuk mendapatkan makanan. Pusat distribusi ini menjadi titik harapan terakhir bagi banyak keluarga. Tapi alih-alih mendapat bantuan, mereka justru harus kehilangan nyawa akibat kepanikan dan kekacauan yang tak terkendali. Situasi ini memperlihatkan bahwa bukan hanya serangan udara yang mematikan, tapi juga krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di jalur Gaza. Sementara itu di Doha, Qatar, perundingan tidak langsung antara Israel dan Hamas tengah berlangsung. Negosiasi ini dimulai pada 6 Juli 2025 dengan tujuan menciptakan gencatan senjata selama 60 hari. Namun ironisnya, justru di tengah proses perundingan inilah Israel kembali melakukan serangan besar-besaran. Apakah ini sinyal bahwa perundingan tersebut tidak akan berhasil? Atau justru tekanan militer digunakan sebagai taktik diplomasi? Pertanyaan-pertanyaan ini kini menghantui para pengamat politik dan organisasi internasional.
Menurut data Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, total korban jiwa akibat agresi militer Israel telah mencapai 58.667 orang. Sementara itu, tekanan internasional terhadap Israel terus meningkat. Banyak pihak mengecam keras serangan terhadap fasilitas sipil, termasuk gereja dan pusat pengungsian. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa kekerasan ini akan segera berakhir. Sobat Dunia, rentetan kekerasan ini menunjukkan bahwa perdamaian di jalur Gaza masih jauh dari kata nyata. Setiap serangan bukan hanya menghancurkan bangunan, tapi juga harapan, masa depan, dan kemanusiaan. Negosiasi damai seperti yang sedang berlangsung di Doha menjadi satu-satunya harapan. Tapi, jika gencatan senjata hanya dijadikan alat tawar dan serangan tetap berlangsung, maka Gaza akan terus jadi medan perang abadi.